Assalamualaikum Bu Salha dan Pak Sugianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bertiga dari CGP Rekognisi kelas 05 dari BPGP Jawa Timur dengan fasilitator pemandu Bapak Supai. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Saat ini saya akan menjadi supervisor dengan Bu Salha sebagai coach dan Pak Sugianto sebagai coach. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan langsung melaksanakan tahap 1, yaitu percakapan antara supervisor dengan coach, yaitu pra-observasi. Assalamualaikum Pak Sugianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Bu Yuni, juga Bu Salha. Terima kasih, sama-sama. Bagaimana nih keadaan di sana, Pak? Cuacanya atau kesibukannya mungkin? Kalau kesibukannya kesibukannya tidak habis-habis ini Bu Yuni, terus saja, bahkan bertambah pagi ini saya ke Pongkalan, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan untuk bisa bertemu di suasana ini, cuacanya cerah. Nah, mudah-mudahan nanti tidak seperti di sore kemarin hujan deras, sekarang cerah. Amin. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya guna kita melaksanakan tugas ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Baik Bapak, seperti kita tahu dalam melaksanakan coaching ada 3 kompetensi yang harus kita kembangkan. Kira-kira nih dari 3 kompetensi tersebut, Bapak mau mengembangkan yang mana saat ini? Bu Yuni, kalau boleh saya diingatkan kompetensinya apa saja ya? Oh, okay, boleh Bapak. Kompetensi yang kita tahu dalam coaching yaitu yang pertama adalah kita harus kehadiran penuh supaya perhatian kita fokus terhadap apa yang di coaching dan kita coaching, seperti itu Bapak. Yang kedua, kita harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot agar yang di coaching itu bisa mengungkapkan apa-apa yang diperlukan sehingga nanti tidak terasa dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan mengalir saja dan akhirnya kita bisa menarik garis benang merah dari penyelesaian tanpa kita sengaja, beliaunya sudah memunculkan dari dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah kita harus berperan aktif, jadi kita ya mendengarkan, ya memberikan arahan dan memberikan memancing mereka agar bisa menyelesaikan apa yang menjadi ganjalan-ganjalan dalam hatinya. Jadi ada 3 nih Bapak kompetensi yang kita kembangkan. Monggo dari ketiganya itu jenengan mau pilih yang mana? Saya akan memilih kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi itu yang saya ingin agar Bu Yuni mengamati ketika saya nanti melakukan praktek coaching di bagian itu. Gitu, Bu. Oh, oke, Bapak. Siap. Saya pun tidak lepas belajar dari apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Sugianto. Harapan saya dari observasi ini, saya juga memiliki kompetensi yang seperti yang Bapak Sugianto akan dikembangkan. Karena kita masih sama-sama belajar. Dan belajar itu tidak mengenal usia ya Bapak, karena walaupun kita usianya sudah tua, tapi kita masih semangat untuk selalu belajar. Baiklah Bapak, mungkin kemarin sudah ada janjian dengan Bu Salha sebagai coach, kami persilahkan nanti sesuai, semoga apa yang jenengan sampaikan dengan Bu Salha nanti dibahas dengan Bu Salha itu sesuai dengan harapan dan kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah serta manfaat. Amin. Monggo saya persilahkan waktunya penjenengan bersama Bu Salha. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Salha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabar untuk hari ini, Bu Salha? Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat Bapak. Jenengan bagaimana Pak? Alhamdulillah juga. Kalau saya terlihat senyum-senyum begini berarti masih diberi nikmat kesehatan. Sama ya Bu Salha, mudah-mudahan Bu Salha selalu sehat juga. Nah, Bu Salha, ini saya itu di rumah dari kemarin kepikiran. 2 hari yang lalu Bu Salha itu menghubungi saya lewat WA. Kapan punya waktu kita bisa bertemu walau lewat daring seperti ini. Ternyata saya itu yang kemarin sibuk sekali sehingga belum sempat membalas WA Bu Salha ini. Baru kali ini tadi pagi ya, dan sekarang baru bisa ketemu. Apa tujuan Bu Salha kira-kira mem-WA saya jauh-jauh hari itu Bu Salha? Iya Pak, mohon maaf. Karena jaraknya terlalu jauh, maka saya lewat WA. Walaupun daring yang penting kita diharapkan nanti Bapak memberikan masukan-masukan ke saya itu dan bisa memecahkan masalah saya Pak ya. Gini Bapak, di sekolah saya ini saya akan mengadakan adiwiyata secara mandiri. Tetapi saya itu menemukan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi di sekolah saya, Bapak. Ini saya ingin menanyakan ke Bapak ini bagaimana cara supaya sekolah saya ini bisa ikut adiwiyata secara mandiri. Itu Bapak. Oh, jadi tujuan daripada Bu Salha kemarin menghubungi saya, ini saya akan diajak diskusi, sepertinya begitu ya Bu Salha. Nje Bapak. Nah, terkait dengan tadi Bu Salha akan mengikuti apa Bu Salha? Untuk lomba adiwiyata mandiri. Mandiri, luar biasa. Waduh, ini menjadi obrolan yang sangat menarik ini sepertinya Bu Salha. Tidak sabar ini saya. Nah, sekarang dari ketika Bu Salha itu punya keinginan untuk mengikuti lomba adiwiyata, tentunya Bu Salha kan sudah melakukan persiapan. Saya ingin tahu nih, boleh tahu nih persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Salha? Persiapannya ini Pak, saya mulai mencari lahan yang dekat sekolah. Kebetulan sekolah saya itu kan hanya 3 lokal Bapak. Ya, 3 lokal itu 1 kantor. Kemudian yang 2 lokal ditempati untuk pembelajaran. Nah, di depannya ada tanah luas sekitar berapa meter gitu ya. Lahan itu nanti yang akan saya gunakan untuk digunakan untuk adiwiyata sekolah kami. Tetapi di sekolah kami ini memang tanahnya agak kering gitu Bapak kalau tidak musim hujan. Solusinya saya ini akan membuat apa ya supaya kegiatan kami ini bisa berjalan dengan baik gitu Bapak. Berarti kalau saya cermati tadi dari hasil penjelasan Bu Salha, ruang lokal hanya 3 ya Bu, termasuk SD kecil terpencil begitu apa? Mungkin. Betul Bapak. Kalau dari personal untuk guru dan tendik serta siswanya bagaimana? Kalau gurunya Bapak ini ya mendukung. Siswanya hanya 30 siswa. Halaman kami memang agak besar karena luas, tapi halaman itu harus dibersihkan dulu Bapak untuk menuju ke adiwiyata itu. Itu saya maunya sih berkolaborasi dengan semua pihak, sama dengan saya berkolaborasi dengan wali murid, menginformasikan kemauan saya ingin mengikuti lomba adiwiyata itu Pak. Terus bagaimana ya Pak caranya saya supaya lebih mudah cara menginformasikan ke wali murid dan wali murid itu bisa setuju gitu Bapak.
Aduh, ini cita-cita yang dan harapan yang sangat mulia sekali. Saya menjadi terketuk hati juga ini mendengarkan Bu Sarah. Jadi apa ya, ikut semangat begitu dengan kondisi yang Bu Salha ceritakan tadi, walaupun cuma 3 lokal tapi halamannya sangat luas. Itu merupakan aset sekolah yang luar biasa loh Bu Salha. Bu Salha tadi sudah harus dibersihkan gitu. Nah, artinya apa? Bahwa kondisi di dalam menuju adiwiyata memang harus siap segala sesuatunya. Dari lahan saja sudah saya membayangkan ini luas. Waduh, ini sudah sangat mendukung begitu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada rencana-rencana yang mungkin sudah terngiang ide gagasan untuk bisa yang Bu Salha ragukan tadi terkait dengan bagaimana supaya setuju? Itu apa yang ingin Bu Salha lakukan? Iya Pak, karena kan kalau di pegunungan itu kan airnya itu Pak, ikut dari sumber mata air. Saya itu inginnya agar nanti kegiatan adiwiyata itu kan sebagian sudah saya tanami seperti cabai, seperti terong. Itu supaya airnya mencukupi, saya itu berencana ingin membuat sumur bor itu Bapak. Tapi untuk membuat ke situ harus memerlukan dana yang besar. Sedangkan murid saya sedikit Bapak. Itu yang menjadi unek-unek saya Pak. Gimana ya? Oke. Nah, sementara letak saya dengan Bu Salha kan sangat jauh ya. Coba saya ingin pasti Bu Salha itu dalam hati kecil punya keinginan rencana terkait dengan yang tadi diragukan bisa apa tidaknya untuk membuat sumur bor. Sementara yang terngiang-ngiang di ide Bu Salha apa? Akan seperti apa itu untuk mewujudkan itu? Iya, keperluannya kan adiwiyata itu memang memerlukan banyak dana ya Pak ya. Saya pinginnya itu semua baik kepala desa, kemudian lingkungan masyarakatnya, terus tokoh-tokoh masyarakat itu, ya paling tidak kepala desa mendukung program saya ini untuk menuju ke sana. Misalnya saya pinginnya sih Pak minta bantuan ya paling enggak dana dari desa supaya sekolah saya itu terwujud apa yang saya inginkan gitu Bapak. Misalnya walaupun enggak berupa apa gitu, misalnya berupa bibit-bibit apa gitu supaya tanamannya lebih banyak lagi dan bervariasi. Sehingga sekolah kami itu rindang gitu Bapak. Inginnya seperti itu. Nah, itu menurut saya sudah tepat loh Bu Salha, sekalipun tadi ide gagasan itu muncul dari idenya Bu Salha dan teman-teman di sana, pastinya itu sudah luar biasa loh Bu Salha mengadakan kolaborasi rencananya untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan Bu Salha. Misalnya tadi akan mewujudkan sumur bor, Bu Salha harus merangkul orang-orang di luar sekolah seperti tadi kerabat desa dan sebagainya. Menurut saya itu sudah tepat loh Bu Salha. Jadi itu menurut saya dukung justru bisa dikembangkan terus itu Bu Salha. Jadi langkah yang tepat menurut saya karena Bu Salha yang tahu kondisi sekolah muridnya sedikit. Mungkin bisa juga kalau secara taraf ekonomi mungkin walaupun dikerahkan semua mungkin masih kebingungan. Tapi saya sudah mencermati dari hasil rencana Bu Salha yang luar biasa untuk bisa merekrut semua pendukung baik dari sekolah maupun di luar sekolah itu sudah bagus menurut saya. Bisa dilanjutkan itu Bu Salha. Jadi dengan teman-teman Bu Salha bisa membentuk tim khusus, jadi bisa diteruskan itu rencana aksinya itu, gitu Bu Salha. Gitu. Kalau selama ini persiapan Bu Salha untuk bisa menuju ke sana itu kalau di rating angka berapa Bu Salha? Ada di angka berapa? Kalau rating angka itu Pak mungkin hanya bisa berapa persennya ya? Masih 50% Bapak. 50%. Nah, Terus keinginannya Bu Salha nanti targetnya sampai berapa persen? Kalau keinginan saya paling enggak sampai 70
atau 80. Nah, Tapi untuk saat ini 50% itu Bapak masih kesulitan. Saya inginnya 50 sampai 80. oke. Tapi ya itu Bapak, saya masih banyak menemui kendala-kendala itu. Terutama karena kan tidak semua dari program saya itu teman-teman di sekolah itu mendukung. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi saya harus berkecimpung sendiri dan dibantu berapa guru. Ada yang malas-malasan, ada gini buat apa Bu, capek-capek ya ada. Itu Bapak. Itu Jadi PR tidak juga. semuanya dari Ya. program saya itu disetujui, tapi masih ada kendala-kendala yang dari dalam itu yang masih saya susah. Itu Bapak. Nah, Terutama dalam penataan. Ini harus penataan. gimana biar kelihatan rindang, biar tidak di pojokan saja, terus bagaimana nanti di tengah, istilahnya di pinggir sekolah, biar semuanya kelihatan rindang semua. Terus kebersihannya itu juga Pak, Bapak. Jadi tidak Artinya semuanya. Bu Salha itu masih mengharapkan teman-teman supaya bisa berperan aktif di sana, ikut Iya berperan Bapak. aktif. Iya. Dengan kondisi yang seperti itu terhadap teman sendiri, apa langkah yang ingin dilakukan Bu Salha terhadap mereka-mereka yang mungkin kata Bu Salha tadi ada yang belum tergugah untuk bisa mendukung. Iya. Iya Pak, saya berusaha di sini Pak, ya memberikan pengertian, ya ingin berkolaborasi bekerja sama dengan baik, walaupun kita tidak dapat ke yang 70-80, paling tidak 60 yuk kita jalan supaya sekolah kita ini yang dulunya panas gitu Pak, biar anak-anak itu menjadi sejuk. Kemudian dengan banyaknya pepohonan yang ditanam bisa rindang dan anak-anak akhirnya bisa nyaman. Itu yang saya harapkan ke guru-guru saya. Biar tidak kelihatan gersang. Makanya saya mengajukan seperti itu, Bapak. Tapi kayaknya teman-teman saya ini ada yang malas-malasan. Malas gitu. Untuk suruh kelas per kelas saja untuk menanam ini gitu. Teman saya itu rasa-rasan untuk ngomong ke murid-muridnya gitu, Bapak. Iya. Kalau saya tangkap ini ada 2 poin besar ya. Yang pertama tadi Bu Salha ingin merekrut atau berkolaborasi dengan siapa saja termasuk perangkat desa. Yang kedua ingin menggugah ini ya teman-teman yang mungkin kurang bisa menyambut keinginan Bu Salha. Tetapi jangan khawatir, tadi Bu Salha sudah mencoba untuk sedikit membangunkan mereka. Itu sebuah usaha yang luar biasa. Kapan itu kira-kira akan dilakukan Bu Salha usaha-usaha tersebut, termasuk misalnya tadi ke perangkat desa, ke teman-teman yang untuk selalu menggemakan keinginan Bu Salha. Kira-kira kapan itu mau dilakukan Bu Salha? Ini untuk menembusi ke kepala desa itu Kak, pertama sudah, tapi belum sedikit responnya. Kemudian nanti minggu terakhir ini akan saya lakukan lagi ke kepala desa. Kemudian dengan teman-teman itu setiap ada kesempatan saya sering ngobrol-ngobrol bersama. Misalnya pada saat istirahat itu sering ngobrol bersama bagaimana supaya kegiatan adiwiyata ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, saya minta kesadaran dari teman-teman semuanya untuk berperan aktif gitu Bapak. Kemudian di komite sudah 1 kali pertemuan, mungkin nanti pada minggu kedua atau berapa ini kan saya ketemu kembali. Ya, oh gitu ya. Terus kenapa Bu Salha kok punya keinginan kuat untuk mengikuti itu, Bu Salha? Ya, supaya karena kalau SD saya kan masuk kecil, biar setiap SD kecil itu tidak dipandang sebelah mata gitu Bapak. Ya. Sebagai bentuk tanggung jawab untuk memajukan sekolah. Walaupun murid sedikit, tapi saya mau berpacu juga. Sekolah saya harus sama, walaupun tidak sama,
tidak selevel dengan yang ada di kota atau di paling rendah, ada kemauan dari diri saya dan guru-guru saya. Itu aja. Luar biasa. Wah, tidak sabar saya mendengar untuk langkah-langkah berikutnya yang tadi katanya dengan segera akan dilakukan terobosan-terobosan itu, Bu Salha. Nanti boleh ya saya bertanya-tanya bagaimana cerita selanjutnya seandainya di lain waktu ini ya, Bu Salha? Anje, Bang. Luar biasa, G. Sepertinya terkendala ini Bu Salha ini. Bu Salha, baik, mungkin bisa mendengar saya di sana. Terima kasih obrolannya Bu Salha. Saya sangat tertarik sekali sehingga saya harus menunggu ini langkah Bu Salha berikutnya beberapa minggu ke depan untuk aksi nyatanya Bu Salha untuk meneruskan semangatnya yang luar biasa untuk mewujudkan ikut lomba di dalam Adiwiyata. Bu Salha, saya selaku yang menemani Bu Salha di dalam diskusi ini mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu Bu Salha juga, yang juga saya menyempatkan juga di waktu yang longgar akhirnya kita bisa ketemu. Jangan lupa Bu Salha, sehat selalu dan saya tunggu cerita berikutnya. Saya akhiri ya Bu Salha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillah untuk tahap 2 sudah terselesaikan, namun karena kondisi Bu Salha ini ada di kepulauan ya Pak Sugianto, jadi ada terkendala tadi malah sudah berusaha untuk turun gunung juga mengungsi ke SD-nya yang lain, tapi tidak apa-apa, tetap kita lanjutkan ke tahap 3 meskipun beliaunya menghilang sementara. Tapi sudah ini loh, saya sudah bisa menangkap loh Bu Yuni tadi sampai akhir, cuma di akhir-akhir saja, tapi sampai batas akhir sudah kami tangkap begitu. Sudah terlampaui dengan baik. Terlampaui dengan baik, iya. Sesuai dengan alurnya. Ya. Baik Bapak, kita lanjutkan ke tahap 3, dengan bersama saya lagi. Baik Bapak Sugianto, yang saya banggakan luar biasa tadi pelaksanaan kucing yang sudah jenengan laksanakan. Saya sampai bagaimana ini menilai Pak Sugianto. Hanya belajar saja ini Bu Yuni, saya juga banyak kelemahan loh Bu Yuni. Jadi apa saja yang pokoknya saya pedomannya itu tadi bahwa di kucing itu alur tirtanya harus muncul begitu Bu Yuni. Baik Bapak, kalau saya yang menilai rasanya kurang bijak. Nah, bagaimana kalau saya memohon Bapak sendiri menilai sendiri performa dalam dua kompetensi yang ingin jenengan capai tadi, yaitu dengan aktif mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana menurut Bapak tadi pelaksanaannya? Saya masih merasa belum maksimal ya Bu Yuni. Utamanya di bagian mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Bagaimanapun juga saya harus menahan emosi di sini Bu Yuni. Emosi dalam artian bukan marah ya Bu Yuni, artinya emosi untuk bertanya yang di luar ini juknis atau pedoman di dalam kucing itu sendiri. Ketika kucing saya menyampaikan begitu, itu saya harus menahan. Saya tidak boleh untuk memberikan solusi. Saya tidak boleh memberikan solusi sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lempar lagi karena di sini saya harus bertahan. Ide-ide itu muncul harus dari si kucing sendiri. Sehingga di dalam ini saya sepertinya kurang maksimal di mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi saya sudah mencoba untuk bertahan Bu Yuni untuk tidak memberikan, mengeluarkan sesuatu yang tadi harus munculnya memang dari kucing. Saya berusaha menahan itu. Gitu Bu Yuni kalau menurut saya. Baik Bapak, kira-kira menurut jenengan kok merasa belum maksimal dalam mengajukan pertanyaan berbobot, itu kira-kira
Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Iya. Tadi kan dari si Kuci itu sudah kebingungan bagaimana solusinya. Nah, saya berusaha menahan di sana, Bu. Saya tidak akan menyampaikan solusi, hanya memancing saja sehingga sedikit demi sedikit akhirnya dari si Kuci muncul bahwa akan begini, akan begini, akan begini. Nggak tahu menurut saya apakah saya sudah keceplosan untuk bisa memunculkan satu ide dari saya selaku coach apa tidak, tapi saya di sini harus bertahan dan merasa belum bagus sih, belum bagus begitu. Jadi Terima kasih Bapak atas kejujurannya dan boleh izin, mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya, Bapak. ya, boleh. Terima kasih sebagai masukan saya nanti Bu Yuni. Baik Pak Sugianto, karena dari 3 kompetensi yang ingin jenengan kembangkan tadi, Bapak ingin mengembangkan yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dari pengamatan yang saya lihat, memang kompleks masalahnya Bu Salha tadi, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Sugianto, itu kalau menurut saya sudah sangat berbobot, luar biasa. Seperti begini, tadi dari Bu Salha menyampaikan, saya itu masih melihat teman-teman yang masih ada yang ogah-ogahan, tapi dengan gesitnya Pak Sugianto selalu memancing apa yang sudah Bu Salha lakukan untuk mendorong teman-teman supaya untuk menggugah mereka yang masih tertidur dengan nyenyak. Seperti itu Bapak, luar biasa. Selanjutnya, kalau menurut saya, untuk yang kompetensi yang kedua, untuk mendengarkan secara aktif, jenengan juga sudah sangat luar biasa. Ini semoga bisa nular ke saya, Pak Sugianto, nggih ilmunya, ikhlas nggih Pak, nggih ditularkan ke saya. Demikian tadi dari 2 kompetensi, menurut penilaian saya, penjenengan sudah bisa melaksanakan dengan sangat baik, Bapak. Penilaian saya luar biasa. Terima kasih Pak Sugianto untuk waktunya dan juga Bu Salha telah membantu saya menyelesaikan untuk tugas demonstrasi kontekstual pada siang hari ini. Bapak, untuk selanjutnya mohon maaf dan saya mengaturkan terima kasih lagi atas kesempatan yang telah diberikan dan semoga ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat serta berkah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya akhiri untuk rekaman kita pada siang hari ini, nggih. Bapak, nanti kita lanjutkan untuk Bu Salha. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Bu Yuni, Bu Salha, sehat selalu semuanya.